Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ada yang sudah sarapan? Sudah. Siapa yang sudah sarapan di rumahnya? Saya. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 orang yang sarapan di sekolah. 1, 2, 3. Yang belum sarapan? Nah, tidak apa? Sarapan belum? Belum. Jadi kalau mau sekolah sarapan terlebih dahulu agar kalian punya energi untuk belajar. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi pakai lewat speaking dulu ya. Speaking dulu. Saya coba bilangkan dulu ini ya. Sebentar. Yuk, siap? Mulai ya. Ya. Oke, jadi semua di rumah. 1, 2, 3. Tangan ke
kita mencoba membangkitkan rasa nasionalis kita terhadap negara Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Ya. Berdiri semua. Semua. Ya. Coba kan? Tetap tegap menghadap depan ya. Nanti baiknya ya, sekarang pelajaran dulu ya. Nanti kalau sudah pelajaran, nanti main dan tidur boleh. Oke, bebas. Oke, baik. Anak-anak kalian ya. Pelajaran kali ini adalah tentang coding. Nah, itu dia di depan kawan coding. Nah, ini ada 5 gambar ya. Yang pertama ini pakai laptop yang pakai hijau ini. Kemudian yang kedua juga pakai laptop, cuman laptopnya dihubungkan ke robot. Yang ini pakai laptop, tapi apa ini gambarnya? Makanan apa ini semua ini? Buat makanan, buat jadwal apa semua ya. Nah ini robotnya yang goyang-goyang ya. Ini goyang ke kanan, ini mengantarkan paket, ini sakit perut ya. Ini tidur, ini lagi bingung. Gimana bingung? Nah, coding ya. Yang kalian dengar, kalian mendengar pertama tentang coding dan melihat gambar coding yang kalian pikirkan pertama kali tentang coding itu apa aja? Coding itu apa? Setelah kalian melihat ini, coding itu tentang apa? Berarti coding belajar tentang apa? Ayo, tunjukkan tangan. Kalau kamu lihat gambar-gambar di depan ini, ya ada berapa gambar di sini? Berarti coding itu tentang apa? Tentang belajar. Belajar apa? Ya, belajar coding. Coding tentang apa? Ini gambar apa di depan ini? Ini apa ini? Robot. Ini laptop. Ini kemudian apa coding itu? Apa? Membuat robot. Iya. Bisa ya. Tepuk tangan buat Yuli. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Mana? 1, 2, 3. Coba yang semangat. Tepuk semangat punya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat.
coding ya. Coding itu hubungannya tentang kode ya. Kode instruksi ya. Jadi robot ini ya. Robot ini akan bergerak ketika diberi kode, diberi coding oleh si anak perempuan ini ya. Diketik di laptopnya, ayo berjalan, jalan robotnya. Apakah mungkin robot ini berjalan tanpa disuruh? Tidak bisa. Semua tetap menggunakan perintah dari manusia ya. Nah, ini saya kasih sedikit gambaran tentang coding ya. Kalian belajar tentang coding. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya nanti ya, saya berikan penjelasan sedikit tentang coding. Apa itu coding? Ini tolong disimak ya. Disimak, didengarkan agar kalian paham. Coba ini dilihat. Ya, masih loading ini. Ya. Alat computational thinking. Didengarkan ya. Teman-teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi ketika kamu dewasa. Ya, ini kayaknya agak macet ini videonya ya. Saya langsung pakai itu aja ya. Ya. Ini itu. Berpikir ini ya, benar ya. Pengenalan computational thinking. Ya, tunjukkan ini ya. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Betul kan? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya
cara mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dari satu pintu. Gimana? Sudah ada pandangan tentang berpikir komputasional? Nah, komputasional. Gimana? Jadi komputasional tadi itu ada 4 landasan yang perlu kalian pelajari. Yang pertama adalah dekomposisi, ya. Kemudian yang kedua adalah pola. Yang ketiga apa? Oh, yang gambarnya otak tadi itu, yang otak tadi ada apa? Algoritma. Satu lagi, yang satu apa? Abstraksi. Nah, ini salah satu contoh soal komputasional thinking, ya.
Thinking itu artinya berpikir. Kalau dalam bahasa Inggris berarti kamu harus berpikir komputer. Berpikir komputer tidak harus, tadi sudah dijelaskan, tidak harus kamu pakai komputer. Oh ini dalam bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantar ke 3 tujuan berbeda. Ini ada 3 anak ada dalam bus ya. Ketiganya memiliki 3 tujuan yang berbeda. Yang pertama ada di rumah makan, kedua ini restoran ya, restoran. Ini hotel, yang ini museum. Nah, hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Jadi garasi bis, misalkan ini garasinya bis ya, ini garasi bis. Nah, ini hanya mau satu hanya istilahnya hanya muat satu koper, tapi muatnya 3 koper, cuman pintunya cuma satu. Jadi pemasok didorong yang pertama, yang kedua dimasukkan dorong boleh. Berarti ini tas yang pertama, tas yang kedua, dan tas yang ketiga. Nah, ada 3 anak tuh ya. Pertanyaannya adalah bantu supir bus untuk menentukan urutan yang memasukkan koper di dalam garasi bus. Koper yang mana yang terlebih dahulu dimasukkan? Yang mana? Yang anak yang mau ke restoran, yang ke hotel, atau ke yang museum? Yang museum. Kenapa? Kenapa yang museum ditaruh di paling dalam? Pertama, paling jauh, ya kan? Nanti pemasukan dia, nanti Iwan ditaruh ke museum, masuk Iwan. Yang kedua, punyanya siapa itu? Tubai. Ayo bangun dulu. Tadi malam itu bergadang ya? Perul yang darah ke hotel. Berarti masuk ada enggak? Masuk dari Iwan, masuk di Perul. Yang terakhir punya siapa? Punyanya Fahmi. Fahmi mau kemana? Ke restoran. Pasti di Fahmi mau masuk di Budi. Foto. Ya. Berangkat. Bisnya berangkat. Cepat ke restoran. Kami karena Fahmi yang mau turun. Ya karena tasnya paling depan. Benar enggak? Ya Fahmi. Foto boleh. Habisnya. Cepat ke hotel. Siapa? Kayung mau ke hotel. Kalau Kayung karena sudah ngantuk, Kayung mau tidur di hotel. Kan ngantuk itu barusan. Mau tidur di hotel. Keluar. Kayung enggak Kayung? Ya, Tasa. Makan, masuk ke hotel. Yang terakhir punya siapa? Punyanya Iwan. Iwan mau ke mana? Ke museum. Museum itu macam-macam. Ada museum perjuangan, tergantung museumnya ya. Ya, itu tempat benda bersejarah bersejarah Melo Lembor Kabupaten Gianyar. Museum mana? Ya. Nah, berpikir kalian meletakkan tas dari awal ke akhir itu adalah berpikir komputasional ya, seperti itu ya. Koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam kotak penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Yang mana yang terakhir tadi? Operasi terakhir siapa masuk? Yang mau ke mana? Resto yang dimasukkan terakhir kan berarti saya tahu ada ya. Berarti yang ke restoran yang mana? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B.
anak yang ingin pergi ke restoran? C. Anak yang ingin pergi ke hotel? Atau D. Yang mana pun boleh? Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Sudah dijawab kan ya? Sudah dijawab. Jawabannya adalah yang nah, berpikir seperti itu namanya adalah berpikir komputation. Nah, jadi tidak harus punya komputer. Kamu setiap hari tadi sudah jelaskan. Oh, aku besok saya mau berangkat sekolah. Besok pelajarannya apa aja? Jadi dicoba. Oh, ternyata pelajarannya ini. Besok bawa bekal, besok bawa training, besok bawa baju ganti, besok bawa buku misalkan. Itu dimasukkan semua di dalam tas. Ya, kan dengan lengkap juga ya. Itu namanya berpikir. Nah, ya. Nah, Bapak mau tanya sekarang ya, mau tanya. Parah, tenang. Oke, siap. Ya. Bapak mau tanya sekarang. Apakah sudah paham tentang berpikir komputasional? Ada gambaran? Tadi ada apa saja tadi yang empat landasan berpikir komputasional? Algoritma. Enak ya, algoritma ya, bagus. Apalagi abstraksi, boleh. Lagi. Pola. Itu yang dekomposisi. Nah, sekarang kalian itu akan Bapak ajarkan tentang algoritma. Apa algoritma tadi? Kami. Apa tadi algoritma? Ini. Memahami algoritma, dasar pemecahan masalah. Nih. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang logis, membuat serangkaian ajaran dan langkah-langkahnya itu adalah algoritma. Tidak apa-apa biar aku kasih dulu. Biar temannya yang udah di luar apa ya. Jadi pembelajaran algoritma itu berhubungan dengan langkah-langkah yang logis. Contohnya, ini ciri-ciri algoritma ya. Ada menurut, jelas, terakhir, efisien dan dapat dieksekusi. Dulu kan? Ini tadi ya. Nah, algoritma dalam kehidupan sehari. Ini ada tiga contoh kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan algoritma. Yang pertama apa ini? Ini biasanya yang cewek-cewek suka masak. Masak apa? Masak apa? Bisa masak apa? Masak telur. Siapa yang pernah masak nasi goreng? Kalau masak nasi goreng kan ada urutannya ya. Nah, itu pakai algoritma. Nah, jadi ketika mau membuat nasi goreng, awal-awalnya apa yang dimasukkan? Tuangkan minyak. Ya, minyaknya dulu. Setelah itu, nasi, ada nasi, ada kecap, terus bumbu, lagi caos, lagi caos masaku, lagi bawang, telur yang kalau udah ada telurnya bukan nasi goreng Pak. Oke, itu tanya adalah algoritma dari awal sampai selesai. Yang selanjutnya, ini apa ini? Memberikan kamar apa ini? Kamar tidur nih, kamar tidur ya.
kalian harus berurutan. Kalau mau lihat film, belajar dulu. Jangan lihat film dulu baru belajar, ya. Iya kan? Nanti rusak algoritmanya ya. Ini apa ini? Ini apa ini? Ya. Lanjut. Jembatan. Sudah paham ya tentang algoritma ya? Apa tadi? Algoritma berhubungan dengan apa algoritma? Dengan lari nih. Ini saya ajarkan lagi. Nih, apa ini? Rangkaian langkah-langkah loh. Jadi berhubungan dengan langkah-langkah. Sehingga mau mengerjakan sesuatu itu ada langkah-langkah. Nah, itu yang dikatakan dengan algoritma. Kayak tadi mau masak apa tadi? Goreng. Pertama apa? Minyak. Jangan masukkan air ya. Ini nasi goreng, nasi rebus jadinya. Ya. Paham ya? Iya. Oke. Baik. Kakak selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian itu ya, saya bagi kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan pada. Saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada berbagai macam LK ya. LK-nya ini berbagai macam ke apa ya? Permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan kalian sebagai manusia ya. Salah satu contoh tadi memasak nasi goreng. Nah, di sini ada permasalahan tolak bagi menjadi 6 kelompok 1, 2, 3. 3 saja lah. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Kamu ke belakang. Benar. 1, 2, 3. Dia jadi itu Pak. Ya, ada. Kamu enggak pindah ini aja. Ini aja. Ini aja, pindah putihnya. Kamu bisa. Pindah putihnya. Wan, pindah stop. Putihnya. Putihnya lolos, tidak bisa. Apa? Ya, kapten. Ya usah Pak, jangan Oh, itu putih. Ada. Ya kan? Oke. Ini ketiga ya. Ini 1, 2. 1, 2, 3. Nah, kamu putihnya pindah sini. Ya. Apa? Ayo pindah, pindah. Pindah dengar. Ini kelompoknya kamu di sini. Ayo semua. Nah, ini. Nah. Iya, bagus ya. Nah. Ayo, Wan. Main. Ayo, semangat lagi, sekali lagi. Biar semangat. Kamu semangat. Yang cowok ada suaranya karena seperti ini. Ulang. 1, 2, 3. Kamu semangat. Oke. Nah, Bapak beri permasalahan ya. Permasalahannya ini ada nanti ada yang lebih dari 1, ada yang lebih dari 2 ya. Jadi dipegang dulu, jangan dibaca. Tuh.
Ya. Ya, perhatikan ya. Perhatikan. Ini ada gambarnya. Ini buku gunting. Ini buku gunting. Dan yang kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu kelompok 3. Ini nama kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, silakan. Kelas 5. Nah, silakan dikerjakan yang urutannya dibaca di situ. Ada soalnya dibaca. Silakan dikerjakan. Ini nomornya. Yang ini dipotong atau ditempel ya. Yang ini dicentang ya. Dicentang yang sesuai dengan permasalahannya ya. Pakai bulpen. Pakai pensil berwarna apa aja? Pokoknya bulpen boleh. Ada bulpen itu. Oleh urutannya yang benar itu beri nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Potong dulu nanti ditempel. Ini linknya ini. Ini. Yang itu anu. Ya nama kelompok berapa? Kelompok 2. Baik, kelompok 2. Rajok. Karena yang besarnya yang pertama apa menanam ini apa ini? Menanam dan tumbuhan. Apa pertama? Menanam tumbuhan apa pertama? Nomor itu si 5 dulu. Ya, nomor itu 5. Kedua yang 5. Iya, apa ini?
urutan dong. Apa urutannya dia? Wah, emang mau mencuci tangan pertama apa sih? Lima, Pak. Iya. Oh, belum sama. Hah? Udah. Nah, beri minumnya apa? Ini. Membersihkan kamar sampai mikro. Jadi apa yang di kamar? Ya. Ini buat urutan. Ini nomor. Ini dicetak. Iya. Ini nomor yang mana? Pegang dulu. Pegang dulu. Ada pegang sama. Sudah ini kupingnya ya? Ya, itu bukan apa? Apa penting lah? Penting. Ini kan penting.
Sudah, Bu. Bawa bikin warna. Roman berlian. Itu dua jadi kan. Bebas. Iya, iya. Ini. Orang bebas, tapi jangan bebas. Marina. Sekarang bebas. Ini jadi bebas. Ini nggak begitu. Bang begitu, mari kasih. Ada apa? Ya, begitulah teman-teman. Kalau ngajak anak SD itu nih, harus sabar. Oke. Ya, ada. Coba dulu kan. Oke. Nilai kalian dulu. Makannya, kebersihannya, perhatiannya. Ya. Kelompok satu. Dua. Ini di mana? Ini apa di mana? Merah ya? Merah. Hijau. Percuma sakit kulit di depan. Bos. Nggak boleh. Lupanya. Minggu yang aku kok belum bukan kok. Itu di kaki. Pada enggak
Sudah? Baik. Sudah? Mau maju sudah? Oke. Ini sudah? Warnanya ya? Oke, Iwan. Iwan dulu, Wan. Iwan. Ini kan maju di depan gitu. Berkelompok. Kelompok maju kelompok. Oke. Baik. Sudah selesai ya? Ya. Pahami. Tidur depan. Baik. Tepuk semangat lagi dulu. Oke. Sekarang kalian sudah selesai mengerjakannya masing-masing. Jadi biar teman-temannya tahu hasil pekerjaan kalian, maju satu persatu. Dimulai dari kelompok satu. Bertiga maju di depan, dijelaskan di depan. Di sini. Bertiga. Ayo, kami. Berusaha, kalian berusaha. Jangan ada kamera, boleh deh. Kilau. Ya, yang lain silakan. Khawatir ada yang salah, silakan dikoreksi. Ya. Kasih tahu teman-temannya. Nah, pegang. Nah, baca Wami. Ini untuk urutan tentang apa Wami? Urutan tentang mencuci tangan. Ada berapa urutan? Ada? 13. Ada 13. Coba jelaskan yang dari yang pertama. Itu gambarnya apa? Pertama apa itu? Memberi sabun. Terus yang kedua apa? Menggosok tangan. Terus dari nomor 2 sampai nomor 9 itu menggosok tangan semua, keseluruhan tangannya. Yang nomor selanjutnya nomor 10 apa itu? Dengan air. Nomor 11 mengelap tangan dengan kain. Yang terakhir gambar apa? Tangannya kelong. Ya, silakan. Ada yang bertanya tentang kelompok 1? Sudah jelas ya? Duduk. Jelas. Duduk. Silakan yang selanjutnya. Ya, kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan. Maju. Ya, boleh. Apa? Tiga dulu. Ayo naik dulu, maju. Jelaskan jadi. Membersihkan tangan sampai ini. Membersihkan tangan sampai kinclong. Membersihkan tempat tidur. Menata meja. Mencuci seprei dan selimut. Rapikan lemari pakaian. Rapikan kabel.
kelompok 4. Ya. Ada kelompok Nah ini ada ini ya, ada urutannya ya, ada urutannya. Kalau tadi berangkat ke sekolah, tadi siapa yang tidak sarapan? Ada ya. Nah, ini sudah ada dijelaskan. Yang pertama bangun tidur. Setelah bangun ini membersihkan kamar ya. Yang ketiga apa ini? Mandi. Yang keempat setelah mandi apa yang dilakukan? Sarapan. Jadi harus sarapan. Kalau tidak sarapan berarti tidak masuk di sini. Paham? Ya. Setelah itu berangkat sekolah. Yang terakhir tiba di sekolah. Jadi urutan dari aktivitas berangkat ke sekolah. Siapa lagi yang mau maju? Kelompok 2 ya? Iya kan? Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, semangat. Ayo, trio. Baik. Ayo baik. Maju ke depan. Biarkan satu persatu. Nah, yang mana yang mau dijelaskan? Yang ini deh, yang ini nih. Yang urutan gerakan sholat. Ini yang pegang, kamu yang baca. Coba baca. Baca buku dia. Baca. Nah. Baca. Nah, ya ini. Baca. Yang pertama. Apa ini? Judulnya dulu. Tak usah desak aja kan pegang. Udah dia. urutan gerakan sholat. Nah, yang pertama Tidak. Yang kedua Takbiratul ihram. yang ketiga Qiyam. ya, keempat Ruku. lima Sujud. Sujud di antaranya. Sujud. tujuh Tujuh. Atas balik bangun. delapan Tasbih akhir. sembilan. Salam. Nah, coba dulu dicek dulu. Bentar ya. Ini temannya dari kelompok 2 ya. Coba nyewek dilihat benar enggak ini urutan dari gerakan sholat yang pertama di sini punyanya kelompok 2 itu tidak benar enggak? Mana yang lebih dulu iktidal atau takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Jadi kalau pertama awal Allah Akbar ya, itu namanya takbiratul ihram. Takbir pertama ya. Setelah takbir apa yang dilakukan? Qiyam ya, qiyam. Baca Fatihah ya. Nah, setelah qiyam apa setelah qiyam? Ruku telok ya. Ya, ini nomor 4. Ngerti? Setelah ruku apa? Baru iktidal. Allahu liman hamidah. Ya, benar. Nah, setelah iktidal apa? Baik iktidal apa? Sujud. Pakai sujud. Duduk di antara dua sujud. Setelah duduk di antara sujud apa lagi? Tasawuf awal, baru tasawuf akhir. Setelah tasawuf akhir, salam. Ya, ngerti? Oke, ya tepuk tangan untuk nomor 2. Ya, kembalikan. Nah, oke.
waktunya sudah mau habis ya. Kelompok 4 nanti presentasinya di pertemuan berikutnya ya. Itu dikumpulkan. Mau presentasi kelompok 4. Oh iya katanya. Ke depan. Pas selesai. Ayo. Satu aja yang dipresentasikan kan 2 ya. Yang itu aja, yang ya, ayo sini biar kompak, biar adil semua. Ya. Sabaran. Ngomong itu, saudara yang memasak. Jadinya apa? Memasak. Ya, terus yang pertama apa? Makan bumbu pertama. Siapkan mie instan. Makan instan, terus kedua, Panaskan panci berisi air. terus Masukkan mie setelah air mendidih. ya, terus Masukkan telur dan sayur. Aduk ini dan sayur bisa sudah. hingga matang. Selesai. Ya, ada. Tuangkan bumbu. Terakhir. Oke. Bagus. Duduk ya. Jadi itu adalah algoritma dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan menghadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi lupa Pak, nggak pakai ini, lupa. Dari saking semangatnya lupa nggak pakai ini. Baik, selanjutnya adalah refleksi. Siapa yang mau maju ke depan untuk Yuli. Sini yuk. Ayo, Yuli maju ke depan. Danton yang ketua kelas. Ya. Nanti refleksinya bisa cowok bisa cewek. Tapi cewek dulu ya. Ini adalah apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Tentang apa saja? Akan Jelaskan apa yang kamu tahu. Tahu malu paling ya. Jadi kita merefleksikan sama-sama ya. Ya. Jadi kita dapat mengetahui tentang urutan logis dari apa? Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dari tadi yang urutan mau berangkat ke sekolah, ya. Terus mau masak mie, kemudian yang di sini urutan mencuci tangan, kemudian yang di belakang kelompok 2 tadi terkait tentang apa tadi? Sholat, ya, sholat, cuma urutannya salah. Ya. Jadi makanya kalau urutannya salah nanti sholatnya salah. Makanya dalam pembuatan kegiatan, dalam mengurutkan suatu kegiatan, kalian harus mengurutkan kegiatan tersebut secara logis. Logis apa? Masuk akal ya. Masuk akal. Oh ya, mare tabir ihram apa tadi? Ya. Demi kiam apa? Ini dalam kita tabir ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dari kegiatan pembelajaran kali ini?
berpikir komputasional ya. Komputasional ya, agak susah ya nyebutnya, agak susah ya. Siswa di sini sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ya, kita berdoa lagi ya, nyanyi lagi lah kayak tadi ya, biar seru ya. Nyanyi lagi, nyanyi loh Bapak. Tadi yang nyanyinya sebentar. Sebelum ini Bapak punya SPG. Mau ini? Bagi saya mari kita pelajaran bersama. Oke lah, ganti saja. Kita berdoa saja untuk mengakhiri pelajaran ini ya. Silakan Fami dipimpin pada cara foto sama. Silakan dipimpin doa seperti biasanya. Silakan Fami. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Salam. Oh ya, untuk pembelajaran berikutnya ya, pembelajaran berikutnya kalian baca bukunya tentang ini dekomposisi ya, dekomposisi ya. Nanti kita ketemu di pembelajaran berikutnya terkait tentang dekomposisi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi